Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, video dibuka dengan kegiatan Umah sehari-hari. Nah, kali ini Umah ngerekam videonya pas sore hari menjelang maghrib. Jadi ini Umah lagi perah santan kelapa ya teman-teman. Kalau di sini itu Umah jarang banget beli santan instan atau santan yang udah diperah, karena di rumah itu banyak kelapa. Jadi lebih sering kalau misalnya pakai kelapa sendiri terus diparut dan diperah sendiri. Dan kali ini Umah mau bikin gulai. Gulainya campur-campur, ini pakai pakis ya teman-teman. Terus dicampur sama udang. Udangnya udah beku gitu karena kemarin ditaruh di freezer. Di rumah lagi banyak saudara kebetulan, makanya bikin gulai itu agak banyak. Nah, mau dicampur sama siput juga. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya? Kalau di daerah Umah ini namanya cipui. Lucu ya namanya. Biasanya dicari di sawah-sawah. Terus dimasaknya emang seringnya digulai kayak gini teman-teman. Nah, sebelumnya si siput ini itu udah Umah rebus dahulu, terus baru udah dimasukin ke santannya. Pokoknya di rumah ini itu sering banget masaknya pakai gulai-gulai gitu teman-teman, karena emang tipikal orang Sumatera kayaknya lebih suka makan gulai-gulai kayak gini ketimbang yang bening-bening gitu ya teman-teman. Soalnya Umah ya emang kalau misalnya nggak masak atau nggak makan pakai gulai itu kayak ada yang kurang, padahal ini nggak sehat banget. Santan itu sumber lemak, sumber kolesterol juga, jadi sebenarnya nggak boleh dimakan banyak-banyak ya teman-teman. Nah, ini kelihatan banget dapur sengnya Umah berantakan dan banyak cipratan-cipratan minyak di atasnya. Tapi gimana pun bentuk dapur kita harus bersyukur ya teman-teman, karena mungkin banyak orang yang dapurnya jauh lebih buruk daripada kita. Nah, lanjut ini Umah mau bersihin dulu udangnya, mau dibuang ekor sama kepalanya. Karena ini masih beku, jadi Umah rendam dulu sambil nunggu udangnya agak lembut. Ini Umah lanjut nyuci piring dulu biar nggak ketumpuk gitu teman-teman. Jadi Umah sering banget kalau misalnya lagi masak, terus masaknya sambil nyuci piring gitu. Kalau teman-teman gimana? Apakah nyuci piringnya sebelum atau pas sedang masak atau setelah masak? Komen di bawah ya. Nah, ngejawab pertanyaan teman-teman di Instagram, gimana sih caranya untuk pede ngonten walaupun dapur kita nggak estetik? Kalau menurut Umah, seiring berjalannya waktu itu kayak rasa pede itu muncul aja dengan sendirinya ya teman-teman. Semakin banyak kita bikin video, semakin banyak kita ngedit. Bahkan awal-awal dulu Umah itu kurang pede ngasih voice over kayak gini, tapi lama-kelamaan voice overnya juga jadi lebih lancar. Terus nggak perlu pakai skrip. Nah, banyak juga yang nanyain kalau misalnya ngasih voice over di videonya itu pakai skrip dulu nggak sih Umah? Jawabannya enggak. Kalau Umah bener-bener ngomong sesuai dengan apa yang Umah pikirkan tanpa skrip apapun, karena emang ini ya videonya itu relate sama sehari-hari juga. Nah, ada juga yang nanyain, Umah pernah ada rasa malu gitu nggak sih kalau misalnya videonya dijulidin sama keluarga atau tetangga atau teman-teman terdekat? Jawabannya jujur awal-awal ngonten dulu kayak ada rasa insecure gitu kalau misalnya videonya dilihat sama kerabat atau saudaranya Umah. Tapi lama-kelamaan jadi ya udah dicuekin aja, asal yang kita posting itu kan hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Hal-hal yang ini ya yang baik istilahnya. Kalau misalnya kita udah post hal-hal yang baik tapi masih ada yang julid, itu urusan mereka sama Allah saja. Kecuali kalau emang yang kita post itu hal-hal negatif atau yang bisa menimbulkan maksiat, nah baru deh itu harus jadi bahan pertimbangan. Kadang mikir ya, emang kayak gitu teman-teman, walaupun yang kita posting itu udah baik, pasti ada aja orang yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Kita kan nggak bisa memaksa manusia juga untuk menyukai semua hal tentang kita. Jadi kalau menurut Umah sih, selagi konten teman-teman baik, selagi ini ya ada syiarnya, terus juga
menyebarkan kebaikan, lanjut aja, pede aja, walaupun banyak nanti bakalan ada omongan-omongan di luar sana. Yaitu adalah salah satu resiko dari content creator sih. Oke, lanjut ke video budgeting ala Uma. Maafkan ya teman-teman kalau misalnya udah nyerocos di awal video, karena udah awal bulan, pasti udah pada gajian ya teman-teman ya. Kalau Uma alhamdulillah udah gajian juga, cuman baru bisa post sekarang karena satu dan dua hal, jadi baru bisa post sekarang deh. Nah, seperti biasa, kemarin kan Uma udah post video tentang bikin budgeting bulan Juli ya teman-teman. Nah, sebelum kita anggarkan semua gaji kita sesuai dengan pos-posnya, harus dibikin dulu anggarannya. Teman-teman bisa tulis di kertas catatan, nggak perlu yang kayak Uma banget. Tinggal ditulis aja sesuai kemampuan kita. Jadi nggak perlu pakai tulisan-tulisan atau gambar-gambar estetik kayak gini ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini Uma keluarin dulu sisa anggaran bulan Juni kemarin. Ada beberapa yang masih tersisa dari dompet pintarnya Uma. Nggak banyak tapi alhamdulillah ada, karena emang bulan kemarin nggak terlalu banyak ininya pengeluarannya. Nah, ini ada sekitaran berapa ya kemarin, kalau nggak salah ada 400-an. Dan untuk uang 20.000 nya ini Uma sisihkan dulu di dompet pintar, karena emang ada challenge menabung 20.000 ya teman-teman. Makanya setiap ada uang 20.000 biasanya Uma langsung sisihkan ke dompet pintar biar nggak kepake untuk anggarannya ya teman-teman, tapi nggak langsung dimasukin ke celengannya, karena takut misalnya uangnya nanti nggak cukup sampai akhir bulan. Kalau misalnya udah pasti ada lebihnya, baru deh Uma masukin ke ini, ke wadah atau kontainer khusus untuk celengan 20.000 ini. Nah, banyak juga nih yang komen, Uma tolong dirapiin dong uangnya. Jujur Uma emang nggak pernah ngerapiin uangnya, makanya sering ada yang kebalik atau ada yang ini, ada yang kelipet, karena emang ini ya teman-teman udah gerasak gerusuk aja. Jadi nggak peduli uangnya mau kelipet atau enggak, nanti deh kalau misalnya Uma bikin video, Uma usahain biar uangnya rapi. Dan alhamdulillah untuk uang budget bulan Juni kemarin ada sisa 420.000. Ini uang 2000-annya Uma nggak hitung, dan segera deh Uma masukin ke sinking funds dan tabungan 20.000 biar uangnya nggak kepake. Jadi kemarin ada yang nanya ini, kalau misalnya budget bulanan kita ada sisa, apakah dimasukkan ke budget bulan berikutnya atau ditabung? Kalau Uma pribadi lebih suka ditabung ya teman-teman, biar budget kita lebih konsisten. Misalnya kalau teman-teman anggarkan per bulannya 2 juta dan ada sisa 100.000, itu wajib banget teman-teman sisihkan ke tabungan. Nah, untuk bulan berikutnya baru deh bikin anggaran baru sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Dan sekali lagi, apa yang Uma post di video-video Uma nggak ada maksud ria apalagi sombong, semata-mata hanya sharing aja dengan teman-teman semuanya. Dan gak perlu jadi patokan juga buat teman-teman semuanya, karena kan masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga pasti pendapatan dan kebutuhannya berbeda. Jadi ya disesuaikan aja budget bulanannya sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan keluarga teman-teman semuanya ya. Nah, lanjut uang 10 ribuannya ini Uma masukkan ke tabungan lebaran 2023 aja, biar segera diangsur ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya lebaran 2023 udah ada THR-nya tersendiri. Karena Uma kan gak ada THR, makanya Uma bikin THR-nya dari diri sendiri aja. Nah teman-teman, gimana nih, udah ada yang bikin tabungan lebaran belum? Karena menurut Uma tabungan lebaran ini ngebantu banget, apalagi kalau misalnya teman-teman harus harus mudik atau harus beli kue, beli baju anak. Mending tabungan lebarannya disisihkan dari sekarang deh. Nah, karena ada sisa uang 2000, seperti biasa langsung dimasukin ke tabungan The Power of 2000. Ini banyak yang nge-DM Uma, banyak yang kekumpulnya banyak, padahal uang 2000 ini kelihatan receh ya teman-teman. Tapi setelah dikumpulkan ternyata bisa jadi nominal yang lebih besar. Padahal kalau misalnya kalau misalnya habis dari warung atau belanja di pasar, biasanya uang 2000 ini kita anggap sepele aja, kadang malah
kalau ada kembalian 2000 dibeliinnya ke Masako lah atau dibeliinnya ke penyedap. Nah sekarang kalau misalnya ada kembalian 2000, Umah ambil aja deh uangnya, nanti dimasukin ke tabungan spesial 2000-nya. Oke lanjut, ini Umah udah ambil uang gajinya, jadi nggak sempet ke bank untuk tukar ya teman-teman, makanya Umah ambil yang dari ATM aja dengan nominal 100 ribuan dan 50 ribuan. Yang Umah ambil ini khusus yang yang cash ya teman-teman. Jadi misalnya kalau ada kewajiban yang non cash itu harus ditransfer duluan. Kalau Umah kan ada uang arisan atau uang wifi, semuanya ditransfer duluan, baru deh sisanya nanti diambil cash untuk dimasukkan ke dompet pintar. Nah kali ini Umah mau pakai dompet pintar dari Astoria teman-teman. Kalau mau sama silahkan cek linknya di deskripsi ya, karena kalau dompet pintar Astoria ini lebih simple, nggak terlalu gede, jadi bisa dibawa kemana-mana lebih mudah. Dan buat teman-teman yang masih pemula di budgeting, nggak harus kok beli dompet finansialnya yang harganya mahal, karena Umah dulunya juga awal-awal mulai budgeting itu masih ingat banget kalau pakai dompet pintar yang harganya 20 ribuan aja. Dan itu udah bagus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari dompet finansial yang agak murah, itu di deskripsi udah Umah cantumkan juga dompet finansial yang murah harganya mulai dari 14 ribuan, ada kok di Shopee ya teman-teman. Jadi nggak harus maksain diri kita harus pakai dompet pintar yang mahal, enggak. Dan bahkan ada yang nge-DM di Instagramnya Umah kalau mereka pakai amplop yang ditulis gitu teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing ya. Nah lanjut, ini Umah udah masukin semua uangnya sesuai dengan pos yang udah Umah bikin di akhir bulan kemarin. Jadi biasanya anggaran bulanan itu Umah bikinnya akhir bulan ya teman-teman untuk bulan berikutnya. Misalnya untuk bulan Juli itu Umah bikinnya di akhir bulan Mei. Jadi pas gajian tinggal dimasukin aja ke dompet pintarnya, biar uangnya nggak kepake dan ini ya teman-teman, dan jadi kacau gitu budgetingnya. Intinya kalau budgeting itu harus konsisten sih, jangan sampai uang jajan dipakai untuk bensin atau uang makan dipakai untuk jajan, jangan. Nah teman-teman yang mungkin sulit kalau misalnya nggak ada uang pecahan, bisa ditulis dulu di kertas atau di catatan handphone. Nanti kalau misalnya udah ada uang kertasnya baru dikembaliin ke dompet pintarnya masing-masing. Nah jadi kemarin ada yang nanyain kalau misalnya semua uang gaji dimasukkan ke dompet finansial, apa nggak ketebalan dompetnya? Nah kalau Umah pribadi itu nggak semua gaji ya teman-teman, ada yang tetap harus disisain di ATM. Nah yang dimasukkan ke dompet finansial itu hanya uang untuk kebutuhan bulanan dan sehari-hari aja, misalnya uang makan, uang bensin, yang tujuannya udah jelas ya teman-teman. Nah kalau sisanya sih kembali lagi, kalau misalnya teman-teman lebih suka nabung di ATM, silahkan disisahkan di ATM. Kalau misalnya lebih suka nabungnya cash, boleh pakai celengan nih ya, celengan sinking funds kayak Umah ini. Karena jujur kalau misalnya uang ada di ATM itu Umah kayak lebih boros gitu teman-teman. Jadi lebih lebih pengen check out belanja online. Tapi kalau misalnya uangnya cash, jadi kayak malas gitu loh teman-teman ngeluarin uang. Nah alhamdulillah selesai untuk gajian bulan Juli ini, semoga sampai akhir bulan bisa cukup ya teman-teman. Nah seperti biasa untuk pengeluaran itu Umah selalu catat di expense tracker kayak gini. Pengeluarannya yang kayak misalnya Umah ngambil uang di ATM berapa, nggak harus detail per hari ya teman-teman. Kalau Umah sih males banget nyatet pengeluarannya berapa ya teman-teman. Jadi Umah lebih suka nyatet yang besar-besarnya aja biar nggak lupa kalau uangnya dihabiskan kemana aja. Oke selesai. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Umah sampai akhir. Semoga apa yang Umah sampaikan, apa yang Umah share di video-video ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada hilaf dan salah, Umah mohon maaf ya teman-teman. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.